yang menarik juga karena ini kan camba adalah rempah, tapi kalau kita berbicara rempah, itu orang hampir selalu bicara tentang cengkeh dan pala. Pertanyaannya yang signifikan dimakan orang Sulawesi Selatan atau kita orang Nusantara itu apakah cengkeh pala atau camba? Saya bisa pastikan dapurnya orang Sulawesi itu 90% pasti ada camba di situ. Artinya memang dia signifikan sebagai rempah. Itu sejak dulu. Jadi konsumsi camba itu di Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Barat itu cukup signifikan. Kalau kita lihat data-data itu misalnya data-data Belanda itu memang tontonan masuk. Apalagi yang belakang ketika ini sudah banyak ditebang pohon camba, itu yang buah-buah camba itu daging camba itu banyak didatangkan dari Indonesia Timur, khususnya dari NTT, yang dari Maumere. Jadi memang ini penggunaan camba sangat signifikan. Dan yang menarik juga, selain sebagai rempah di makanan untuk pengawet ikan perasa, itu juga ada tradisi lain, obat-obatan, terus kadang juga digunakan di hal-hal mistik. Nah, yang ini kan kalau kita di Sulawesi Selatan kan dikenal sebagai pelaut ulung ya. Pertanyaan kenapa bisa ulung, kenapa bisa lama di laut? Kan jelas bukan keberanian toh. Pasti ada hal-hal lain khususnya logistik makanan. Nah di camba ini sadar tidak sadar itu bisa mempengaruhi vitalitas para pelaut. Pertama kan kalau kita melaut, kalau kita kekurangan vitamin C, itu pertama gatal kan jarang mandi. Bisa kudisan, terus ada juga penyakit itu gusinya jadi gigi lepas. Itu banyak dialami oleh pelaut-pelaut Eropa. Nah kita pelaut-pelaut Sulawesi Selatan kecenderungan untuk kekurangan vitamin C itu agak minim karena mereka membawa camba. Sebenarnya bukan untuk itu tadi, tapi untuk ke makanannya, tapi secara tidak langsung itu juga mempengaruhi itu tadi konsumsi vitamin C-nya karena di buah camba ini ada vitamin C. Nah itulah yang mempengaruhi kemampuan para pelaut-pelaut Sulawesi Selatan ini untuk berlayar jarak jauh. Nah, ketika mereka sadar ini pelaut-pelaut Eropa signifikan itu ketika sampai di pulau-pulau itu mengumpulkan banyak sayuran, kadang juga meminum darah penyu karena ada kandungan di situnya. Kalau kita di sini tuh sudah terpenuhi tadi dari pohon camba itu, makanya itu buah pohon camba itu banyak ditemukan di pulau-pulau, khususnya kayak saya lihat itu di Wetar, di Kisar, sampai di Australia sendiri karena para pelaut ini kan membawa camba. Nah ketika masak ikan, itu bijinya kan dibuang. Nah bijinya lama-kelamaan tumbuh. Jadi itulah yang fungsi buah camba ini, daging camba di kalangan pelaut. Nah yang perahu kan atau pelaut identik pesisir. Jadi tempat yang harus saya datangi itu adalah kampung-kampung pesisir. Yang paling gampang kan ya hampir semua jalan-jalan trans kecuali yang misalnya memotong pulau Sulawesi Selatan itu kan di pedalaman ya, tapi rata-rata di pesisir. Nah di situ yang tesis awalnya saya mendatangi kampung yang kampung nelayan ada pohon camba. Saya dapat itu di beberapa tempat. Terus yang menarik juga kalau kita di Sulawesi Selatan ini atau tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh Belanda, itu selalu ada pohon camba di kiri kanan jalan. Dulu di kampung saya juga begitu. Nah belakang itu ketika ada pelebaran, itu yang jalan Trans Sulawesi itu sudah banyak yang hilang. Di Polman sendiri tinggal bisa dihitung jari, pare-pare juga. Tapi dulu itu kiri kanan pohon camba semua. Nah saya datangi yang jalan-jalan yang masih belum dilakukan signifikan pelebarannya, yaitu khususnya kayak Sidrap Sopeng sama di Bone juga. Nah Jeneponto ini kan berbeda kalau jalan di pantai timur ya, misalnya dari Makassar, Maros, itu kan sudah signifikan pelebarannya. Nah di sini ini waktu kita melewati Takalar, itu kan langsung ada terasa tidak terlalu lebar, jalannya itu masih didapat. Ini saya hitung kasar itu ada ratusan pohon camba yang masih tersisa ini dari Takalar, Jeneponto, Bantaeng, terus di Bulukumba itu sudah mulai sedikit. Nanti di Sinjai lagi, Bone baru banyak. Tapi kalau yang ini jejak sisa-sisa yang ditanam Belanda itu cukup signifikan.
Karena memang juga kan penggunaan camba oleh masyarakat lokal itu cukup penting. Di sini itu dibuktikan ada toponimi nama tempat di sini yang bernama Camba Cambaya. Ada juga saya lihat beberapa rumah itu di halamannya itu mereka menjaga pohon camba. Kalau masih dipagar kan di halaman masih itu ya. Tapi ada yang cukup ekstrim saya lihat. Dia mengorbankan satu kamar di rumahnya agar dia tidak tebang pohon camba. Karena saya lihat itu di rumahnya ada kamar, dilekuk masuk ada pohon camba, baru kamar lagi. Jadi itu ada beberapa tempat saya lihat di Jeneponto di situ. Iya. Nah, camba ini kan dia rindang. Jadi cukup untuk tempat bertemu, kumpul, beristirahat itu enak dilakukan di situ. Kan dulu kan belum banyak rumah-rumah ya untuk berlindung ya. Nah, dulu itu banyak digunakan seperti itu. Dan masih ada saya lihat jejak-jejaknya sekarang. Kadang misalnya dibuat warung di bawah situ, pos kamling juga. Ada juga sekolah yang menjaga pohon camba karena rindang pohonnya juga. Kadang juga dijadikan di daerah mana ya, ada saya lihat tempat kalau dia selesai gembalakan sapinya dia simpan di situ. Jadi sapinya tidak kepanasan. Jadi memang ada tradisi seperti itu menjadikan pohon camba sebagai tempat berkumpul. Kayak istilah rendezvous ya, untuk tempat berkumpulnya di situ. Apalagi seperti ini kan cukup rindang. Nah, ini yang kalau seperti ini kan dia memang dipelihara, ditanam, dibuat semacam ini. Kalau di tempat-tempat lain itu terbuka saja di datar di situ. Terus kadang kalau kita istirahat ya ada jatuh pohon camba kita makan. Jadi memang kalau kita baca seperti di Lagaligo itu ada tradisi seperti itu, berkumpul di bawah pohon camba. Iya, jadi kalau kita baca di Lagaligo itu ada istilah Madiawa Cempa. Karena memang di bawah pohon camba itu ada banyak kita enak melakukan aktivitas. Kayak sabung ayam kan, terus kumpul-kumpul ibu-ibu juga. Dan kadang kalau habis dari kebun itu bisa istirahat di situ. Jadi memang cukup berperan penting ini pohon camba dalam membentuk sebuah kultur seperti itu untuk berkumpul. Kadang juga belakangan kan saya pernah dengar itu tadi untuk kayak tempat parkir para ojek di situ. Di Majene sendiri tuh ya kadang saya lihat orang kumpul main kartu di bawah. Tapi di sisi lain dia juga anggap keramat ini ya. Itu yang tempat dia kumpul main ceki-ceki di situ, main domino dibungkus dengan kain putih. Jadi masih terwariskan hal-hal seperti itu apa yang kita baca di Lagaligo dengan apa yang kita lihat di fenomena sekarang. Pohon camba juga meskipun ini bukan sebagai komoditas perkebunan seperti coklat, kopi ya, tapi di beberapa kasus tempat saya temukan itu menjadi sumber pendapatan. Misalnya di daerah Mandar itu ada yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai sarjana itu dari pohon camba di rumahnya. Ada juga di beberapa tempat di Sinjai, di Bone, ibu-ibu kumpul, termasuk di Parepare sendiri itu jual daging camba itu di pasar. Nah, saya lihat kalau ini kalau memudahkan memudahkan pembedanya. Kalau yang dijual di pasar itu dibuat kayak segi empat, terus dibungkus plastik dan tidak ada bijinya. Itu kemungkinan besar camba yang dari luar, dari NTT. Tapi kalau masih coklat muda, masih ada biji-bijinya biasanya, terus kayak ada serat-seratnya, itu kemungkinan camba yang dihasilkan secara lokal. Jadi itulah yang saya dapati selama perjalanan ini.